Selamat datang di Toto Live Negosip. Ya, malam hari ini kita kembali lagi di dalam tayangan yang Anda tunggu-tunggu. Masa sih? Saya nggak tunggu lah. Saya tunggu. Ya, malam hari kita bakal ngomongin topik komunikasi di dalam keluarga. Jadi kita ditemenin sama bidadari dari Gloria. Gelis-gelis gitu. Gelis. Kita mau kenalin dulu mereka dari sudut Kanan bawah. Halo. Perkenalkan, nama saya Ellen. Sekarang kesibukannya lagi kuliah. Kuliah apa? Kuliah di psikologi. Psikologi. Oke, bidadari selanjutnya. Kanan atas. Nama saya Karisa atau biasa dipanggil Vivi. Sekarang baru wisuda saja bulan lalu. Ya. Terus sekarang lagi pekerjaannya lagi ngajar. Wisuda dari Fakultas Psikologi. Berarti bro, hari ini kita kedatangan STH gitu ya. STH Sarjana Teologi versus sarjana atau calon sarjana psikologi gitu. Ini acara khusus ya. Hari ini kita akan menguji pengetahuan kita tentang psikologi. Jangan kalah, kita kalah. Kita kalah. Tapi mereka nggak bisa bahasa Ibrani bro. Iya kan? Berarti ini ya. Psikologi dalam bahasa Ibrani. Susah. Yunani aja lah. Oke. Di perjanjian lama enggak lah. Enggak. Psikologi Alkitab. Nah, ada beberapa pandangan. Bentar. Apa ya? Lu nggak kembali mumpung gelis-gelis. Oh iya. Jangan. Udah bang jangan lo ya, udah nggak jadi. Dia nggak sanggup. Takut muntah. Lihat ya tadi di-cut. Nanti di telepon Kan ada yang Pak Edi. Ada apa coba yang bersama ikan? Oke. Nggak mulai gitu ini ya. Ini ada bilang nggak zaman ngobrol sama orang tua karena dianggap setuju apa enggak. Terserah dari Ella sama Karisa atau Eka. Boleh jawab ya. Kalau kuno berarti harusnya ini dong. Masuknya jangan memanggil yang psikologi, arkeologi. Itu kan benda-benda kuno. Ini percakapan. Komunikasi itu kuno apa enggak? Dari aku ya. Ya, Dari mahasiswa dulu. Menurut aku nggak kuno sih. Karena gimana pun komunikasi itu udah suatu kebutuhan. Terus itu wadah yang penting untuk kita saling sharing, saling cerita, berbagi pikiran, perasaan gitu-gitu. Bahkan sekarang aja kita lagi komunikasi. Iya. Kirain tadi kita lagi joget. Sampai mana? Iya sampai joget tadi. Udah berapa lama joget? Maksudnya ada berapa lama? Iya. Kuno nggak sih? Menurut saya sih ya nggak kuno ya, karena Tidak. kembali lagi manusia semua itu makhluk sosial. Jadi kita semua pasti butuh berelasi sama satu sama lain. Jadi maka itu komunikasi itu lewat. Ya. Kenapa? Tadi ada mobil gempet lewat. Kenapa guys? Lanjut. Di luar. Enggak, bagi jemaat, bagi nggak yang nggak tahu. Iya. Sorry tadi kameramen kami aktif sekali. Kirain mobil gempet. Ya kameramen kami jatuh jadi jelasin kan. Udah. Biar tahu gitu loh kenapa dia ketawa. Takut dia psikologi terganggu bro. Iya kan. Jadi Nah yang ini ketawa karena lucu, yang ini karena malu gitu. yang jatuh cowoknya. Aduh. Kita hampir 5 menit cuma ketawa doang. Jadi nggak kuno dong ya. nggak kuno. Aku sering lewat lagi nih ya. Nggak kuno, karena kembali lagi kita makhluk sosial. Jadi sampai kapanpun kita tetap makhluk sosial dan perlu berelasi satu dengan yang lain. Jadi komunikasi apalagi sama orang tua itu ya nggak kuno sih. Perlu ya, wajib ya, nggak bisa dihilangkan itu ya, karena namanya relasi.
Udah ya. Itu tadi kameramen kami yang lewat makanya jatuh, makanya Pepe ketawa gitu kan ya. Oke, berarti tadi memang Pepe bilang nggak kuno ya, memang kuno karena itu suatu kebutuhan. Yes. Ini kayaknya menarik, dua-dua ngomong soal kebutuhan tentang komunikasi sebagai anak di dalam keluarga. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Nah kan bicara soal keluarga ini ya otomatis itu satu relasi gitu ya. Boleh nggak sharing-sharing sedikit? Kalian kalau di dalam keluarga kalau ngobrol sama orang tua ngobrolin apa? Saham kah? Nggak mungkin dong. Itu 2 episode yang lalu ya? Iya. Atau mungkin ngobrolin perselingkuhan? Itu episode yang lalu. Sama, bisa diambil topiknya. Atau kita ngomongin spirit dong? Itu jauh, makin jauh. Tapi beneran loh, aku ada diskusi sama orang tua tentang perselingkuhan, tentang spirit doll juga ada. Kayak menurut papa mama perspektifnya apa sih gitu. Jadi apapun yang ada di otak aku pasti aku kayak bicarakan dan kayak ajak diskusi aja supaya pun bisa lebih mengenal papa mama dan supaya pun lebih tahu perspektif mereka, cara pikir mereka tuh gimana gitu. Sebelum lanjutin, cocok ini dipanggil jadi tim kreatif kita. Jadi bantu mikir tema gitu. Karena banyak yang diobrolin. Ellen, apa sendiri gimana? Kalau aku biasa ngomongin tentang kesehariannya. Misalnya tadi aku kuliah ngapain aja, aku tadi di gereja ngapain aja gitu. Sugar glidernya ngapain aja. Kalau kalian bilang komunikasi dan nggak kuno dan kalian obrolin itu sebagai satu kebutuhan dengan orang tua. Nah pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih ada nggak batasan ketika kalian ngobrol sama orang tua? Topiknya ada dibatasi nggak sama keluarga? Sama orang tua? Nggak boleh deh kita ngomongin tabu, mungkin ada nggak yang gitu? Tabu kan yang manis itu. Tebu. Saya sempat mikir tadi apa yang penting? Oh tebu. Island ada nggak? Mungkin aku sendiri sih yang nggak mau sharing gitu ya. Misalnya kayak tentang aku suka sama dia, tentang pacaran. Dia yang lewat tadi. Tentang seks gitu kan. Nah mungkin itu aku lebih kurang sih ngobrol tentang gitu ke orang tua. Kalau Face sendiri mungkin? Kalau aku sih dulu sempat ya pas zaman SMP sempat nggak ngobrol soal percintaan gitu ya, saling suka menyukai gitu. Tapi lama kelamaan topiknya itu lama-lama terbuka satu persatu. Misalnya contoh soal pacaran pas umur 17 tahun orang tua pun mulai terbuka soal itu dan kita pun diskusi lebih banyak. Terus tahun kemudian mungkin orang tua ada lebih sharing kehidupan pernikahan, mungkin soal berhubungan itu kenapa sih maksudnya dari perspektif Alkitab ataupun perspektif mereka sendiri gitu. Jadi pun lama-lama bisa dibilang apapun didiskusikan sih. Akhirnya semua diobrolin juga ya. Berarti batasannya tergantung kebutuhan kalian saat ini. Iya betul. Oke. Itu kan soal batasan. Pernah nggak kalian ngobrolin hal-hal itu sampai mentok gitu? Yang akhirnya bikin kayak ngapain sih dibahas gitu, ngapain sih diobrolin gitu, aduh males banget gitu kan, kayak apalagi yang sampai nggak connect gitu ya. Pernah nggak ngalamin itu dan boleh nggak diceritain? Mungkin kalau dari aku ya itu loh pas zaman SMP itu pas mau ngobrol tentang soal percintaan gitu loh. Mungkin baru awal-awal saya mau sharing tentang sama teman, maksudnya teman saling suka gitu ya. Terus tiba-tiba papa mama langsung bilang, apaan sih kalian masih kecil gitu loh. Jadi masa kalian udah umur segini aja mau pacaran? Padahal saya cuma bilang saling suka aja. Itu kan sebuah perasaan dan menurut saya wajar ya. Apalagi kita kan udah masa puber dan suka orang lain gitu ya. Tapi jadinya kok langsung reaktif banget dan kayak rasanya kok negatif gitu loh responnya. Negatif bukannya justru bagus gitu, positif yang keren kalau reaktif. Ya maksudnya apa yang saya mau sampaikan itu bukan hal yang negatif kok disambut dengan hal yang negatif gitu loh. Jadi mungkin waktu kecil pun langsung rasa kok gitu. Jadi pun langsung kayak gak mau tapi sekarang udah pelan-pelan terbuka loh. Gitu. Ini kan udah punya pacar belum sih? Saya belum. Kalian udah ya? Yang lewat. Jangan dibahas lagi. Nanti gak ngobrol. Nah oke deh. Kata orang nih, ngobrol itu kan budaya. Setuju gak sih? Iya. Nah,
di kalangan kita sendiri budaya Asia itu untuk ngobrol itu kan kayaknya bukan budaya kita deh. Karena budaya Barat lebih banyak untuk duduk dan ngobrol dengan anaknya segala macam. Nah untuk orang tua kalian sendiri budaya itu masih kena nggak dalam segi ngobrolnya sama kalian? Yuk dipanggil yuk duduk di ruang tamu ngobrol gitu. Atau ngobrolnya random aja gitu. Tadi mobil, di meja makan. Budaya apa sih? Kalau aku sama orang tua mungkin lebih minim ya. Karena kedua orang tuaku pun kerja sampai sore. Jadi pulangnya udah capek. Terus ya udah nggak lagi gitu. Pantes yang diajak ngobrol sebelum belajar. Oke, jadi dari segi waktu ya bro ya. Dari segi waktu ya. Waktunya mungkin karena nggak ketemu dengan orang tua. Jadi kapan dong ngobrol sama orang tuanya? Jarang sih. Jarang juga jadi. Mungkin sekedar kayak hal-hal biasa kayak pas malam mau tidur ya sekedar aja. Habis itu udah malam orang tua besok pagi pun udah mau kerja kan. Jadi ya udah. Kenapa nggak ngambil jam 2, jam 3 subuh gitu buat ngobrol? Siapa mau ngomong jam segitu? Siapa coba? Yang lagi bucin biasanya. Sampai jam 2, jam 3. Iya itu. Beda cerita, Beda ya. Mereka nggak bucin ya. Dari V sendiri gimana? Apa yang kayak contoh bilang sih, random. Kayak benar-benar misalnya ada kepikir apa di meja makan ya bahasnya di meja makan. Terus tapi yang lebih seringnya sih malam sebelum tidur itu misalnya kadang ada doa bersama. Tapi sebelum doanya itu jedanya lama karena ngobrol apapun itu. Jadi jadinya lama gitu loh. Jadi ya ngobrol random aja sih, random topic, random place gitu. Itu sih. Kalau mereka bilang ngobrol tentang apa aja. Pernah nggak ada masa di mana panas banget ngobrol sama orang tua? Kan udah tadi bro. Udah tadi. Yang mentok. Oh lu tadi itu tadi. Iya. Iya dari Kan terakhirnya kan males banget sih. Iya. Gitu. Oh ini nih. Saat kalian kan nggak mungkin dong feel-nya kan baik terus sama orang tua ketika komunikasi. Pernah nggak ketika ada feel-nya lagi marah untuk apa namanya bisa dikatakan merekonsiliasi ya bisa, tapi saatnya lagi marah itu kan kita komunikasinya pasti nggak bakalan lancar gitu, nggak bakalan baik. Nah kalian pernah nggak mengalami komunikasi yang benar-benar nggak lancar dalam segi emosi gitu sama orang tua? Dan apa yang dilakukan untuk akhirnya bisa keluar dari bikin entah dari kaliannya atau mungkin dari orang tua? Boleh bagi pengalaman ya dari atau mungkin dari segi psikologinya menurut teorinya Sigmund Freud misalnya. Menurut saya ya tetap ada ya, karena kita sama-sama kan manusia dan kayak gampang banget kalau misalnya saling marah atau saling lagi moodnya nggak baik itu ya pasti ada suatu saat pasti clash gitu loh, misalnya kayak ada konflik. Tapi ya kembali lagi mungkin kadang-kadang seperti misalnya mama aku ya, mama aku kadang ngomongnya bisa agak to the point gitu loh, kadang ngomongnya agak kasar atau menyakiti hati aku. Sedangkan aku itu nggak bisa di ngomongin yang kasar-kasar atau yang keras gitu loh. Maksudnya sebenarnya nggak rude sih, tapi lebih ke rasanya terkejut aja kok bisa bilang sampai gitu. Tapi saya belajar di mana background orang tua saya itu perlu dipelajari juga. Jadi mama saya dia itu kayak ngomongnya memang gitu juga, gak bisa yang kayak oh I love you gitu kan. Biasanya kan mama yang lebih apa ya, lebih feeling lebih lebih kalem, lebih maksudnya lebih bisa ngomongnya baik ya. Gitulah. Tapi mama lebih nggak gitu sih. Jadi sempet kayak kok gitu sih mama aku gitu. Tapi aku pun belajar, oh dulu nenek aku juga gini nih. Makanya mama aku bisa gini. Dan aku pun udah bicarakan gitu. Aku gak suka sih mama ngomong gitu. Ataupun kadang mama bisa nyadar. Terus kayak misalnya berasa bersalah. Sorry ya tadi mama gitu. Jadi bisa say sorry ya. Setelah beberapa tahun baru mulai. Biasa Asian parent itu sorry-nya itu pakai buah gitu yang dipotongin. Nah makan gitu. Puji Tuhan mama papa pun ikut bertumbuh gitu ya. Mereka nggak stop di sana aja, tapi mereka juga peka gitu loh. Oh aku juga harus minta maaf gitu loh. Jadi itu pun buat saya jadi bisa yang minta maaf juga. Kalau misalnya
pas mama lagi marah, aku juga marah, jadi aku juga bisa minta maaf gitu. Jadi itu yang meskipun nggak cuma sekali ya, bisa beberapa kali, tapi itulah yang membuat kita bisa balik lagi dan terbuka seperti biasanya lagi. Gitu. Gitu sih. Kita lihat ya keseharian dari mamanya Greg. Nggak ada ya. Nggak mau sedikit. Aduh, mulai ke-trigger. Oke, itu sih soal itu. Nggak apa-apa. Juru edit kita nambah. Ayo Len. Kalau dari aku tipenya pendendam. Oh ya? Suka pendem sendiri aja gitu. Jadi mama aku itu tipenya pemarah. Papa aku itu Mama pemarah, papa pemarah. Papa peramal. Papa peramah. Papa tipenya santai, sabar gitu-gitu kan. Jadi tiap kali mau keluar, aku jadi bingung nih. Aku kan udah prepare, aku mau siap-siap jam berapa dan lain-lain. Sedangkan mama tipe buru-buru, pemarah gitu, asik marah-marah, ngomel-ngomel. Sedangkan papa santai, mandinya pelan-pelan gitu kan. Jadi aku kena marah sama mama, aku sabar sama papa. Oh, papa juga biasa. Ya, jadi aku mau bilang papa salah, mau suruh mama sabar dikit pun salah. Jadi aku mendem sendiri. Jadi udah dipendam berapa lama? Kita sudah hadirkan ya mama dari saudaranya. Mamanya dipotong di crop. Maksudnya fotonya di crop gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, ternyata kalau ngobrol sama orang tua di zaman sekarang itu nggak zaman lagi untuk ngobrolnya tuh direct gitu. Mas kalian gimana? Direct maksudnya. Secara langsung, jadi bisanya lewat face to face. Oh. Nah, ini pernah ada kasus nih, anaknya di lantai 2, papanya di lantai 1, manggil anaknya pakai chat loh, pakai zoom keluarga ya kan, pakai chat di grup keluarga kan ya. Iya, turun makan caps lock. Pernah ngalamin gitu komunikasi yang itu. Pernah, tapi biasanya makan ya, misalnya contoh makan, panggil makan, biasa aku jadi apa, makan gitu, mama pasti naik, panggil papa, naik gitu, kadang naik loh, kadang telepon aja langsung. Gitu sih. Karena sebenarnya teknologi harusnya memudahkan gitu ya, bukannya menyusahkan. Iya. Tapi kenapa justru jadinya membatasi? Iya, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Anak senja. Iya, kau kayak Oke. Belilah kaset dan CD-nya di toko-toko CD terdekat. Udah. Oke. Nah, ini apa yang kalian harapkan nih dari lagu kami enggak lagi? Apa yang kalian harapkan dari acara foto kita? Ini apa yang kalian harapkan dari komunikasi dengan orang tua? Apa yang kalian harapkan dari komunikasi sama orang tua? Biar yang nonton ini bisa ngelihat gitu, bahwa ternyata anak-anak itu punya komunikasinya sama orang tua itu yang penting dan perlu dengar gitu. Apa yang kalian harapkan? Dari aku, pastinya respon yang baik ya, penyampaiannya juga lembut gitu. Mungkin kayak gitu. Ya, mungkin aku tipenya mau didengar. Jadi aku mau orang tuaku itu dengerin aja gitu. Nggak perlu kasih saran yang baik, nggak apa-apa. Nggak perlu marah-marah juga, nggak usah gitu. Jadi kayak dengerin aja. Kayak nulis diary gitu loh. Untuk Nana dengerin ya. Si sugar rider. Bukan Nana mama tapi lo. Aku cuma pengen butuh telinga untuk didengar ketika kamu lagi punya keluh kesah gitu ya. Ya. Jadi selama ini pasangan udah gitu belum? Bukan itu ya, belum topik sampai ke situ gitu. Oke, pengen didengar. Butuh didengar. Jadi buat orang tuanya Ellen yang nonton tayangan ini, Ellen itu butuh didengar. Gitu. Mungkin orang tua yang lain juga mengalami hal yang sama. Iya. Karena dipikir anaknya itu udah dinasihatin, tapi padahal anak juga pengen
didengar gitu ya. Pengen punya waktu didengar. Dari Fat sendiri. Kalau dari aku ada 2 poin ya. Be open sama jangan reaktif. Be open dan jangan reaktif. Ya. Pertama yang open itu maksudnya kan banyak nih topik-topik yang baru. Maksudnya tiap hari kan tetap ganti ya. Apapun ada topik-topik yang baru gitu ya. Pembahasan yang baru, perspektif yang baru. Jadi mungkin kadang orang tua bisa sangat tutup dengan apa yang mereka ada gitu. Yang memang mereka sudah hidup lebih lama daripada kita atau sudah banyak makan asam garam. Omongan kita ya orang tua makan lebih banyak garam dari kita. Bertemu gitu. di Belanga gitu ya. Kita bertemu di Belanda. Tapi maksudnya tapi cobalah terbuka dan lebih mau tahu topik-topik baru gitu supaya pas kita ngobrol sama anak sendiri, Nyambung. maksudnya orang tua ngomong sama anak sendiri pun nyambung dan pun gak langsung merasa hal itu negatif gitu loh. Justru diberi arahan ya. arahan. Diberi arahan. Bukan dipeliharaan. Dikasih peliharaan. Oke, yang kedua jangan reaktif itu lebih ke dengerin dulu aja. Mungkin ada beberapa hal yang pas anak bilang itu gerem ya, gemes, pengen dibalas langsung. Pengen dikoyak-koyak gitu anaknya ya gitu. Tapi ya udah dengerin dulu aja. Kadang terlalu diresponi semuanya terus sebagai anak pun pasti sudah mulai tutup gitu loh. Jadi hatinya tertutup terus. Jadi kalau kadang enggak, hatinya mulai terbuka, papa mamanya mau bilang apapun lebih gampang menyerah gitu. Jadi dan juga percayalah kalau memang hal itu Tuhan nggak berkenan untuk anak Anda atau untuk anak orang tua itu, pasti Tuhan kasih kesempatan untuk untuk diobrolin gitu dan diberi hikmat lah gitu sih menurut. Apalagi kalau misalnya reaktif itu kan berarti belum mendapatkan the whole perspektif. picture Ya. gitu kan. Mesti dapetin dulu semua gambaran besarnya gitu ya. Baru bisa memberikan. Kadang ngasih bentuknya puzzle langsung dikasih kesimpulan gitu ya. Betul. Itu yang mungkin. Jadi mungkin itu juga buat pesan buat orang tua ya, bahwa ternyata anak-anak tadi juga perlu didengarkan segala macam. Ini jadi perhatian khusus untuk orang tua. Nah, ini ada lagi nih misalnya komunikasi yang jujur. Selama ini pernah kalian bangun sama orang tua? Bukan pernah bangun. Menjalankan komunikasi yang jujur ternyata itu paling efektif juga di dalam berkomunikasi. Yang efektif ya, komunikasi yang jujur. Nah, kalian sendiri gimana dalam berkomunikasi secara jujur? Mungkin ada yang bisa kita bilang kayak jujur ya. Berkomunikasi yang nggak terlalu terbuka atau masih. Apalagi kayak mikir, kayaknya yang ini kalau diobrolin nanti reaktif banget gitu. Jadinya nggak jujur ya komunikasi itu ya. Seberapa jujur harusnya menurut kalian? Sejujur. Sejujur. Iya. Seharusnya. Berarti nggak ada yang ditutup-tutupi dong ya? Harusnya kan kalau begitu ya. Iya. Sejujur. Nah, Bagaimana kalau seandainya hal itu nanti menyakiti perasaan orang tua? Kasih background musik yang agak sedih gitu. Kalau itu for the better, why not gitu loh. Kalau misalnya contoh pernah papa saya tipe ngomongnya itu kan keras banget ya. Kadang kayak preman gitu loh. Kayak keras banget gitu. Jadi kadang papanya ya. atau kadang nyanyi di kebaktian itu keras banget gitu. Tapi memang maksudnya kadang papa memang gitu sih, bukan kayak sengaja gitu loh. Tapi kadang aku sendiri sebagai anaknya terganggu gitu loh. Apalagi orang lain kadang-kadang ya gitu. Jadi kadang aku pun bilang sih, Pak jangan keras-keras ya nyanyinya gitu. Aku coba bilang dengan sebaik mungkin, dengan cara sebaik mungkin. Jadi kadang papa bisa kayak nyenggol balik, iyalah kayak candain gitu loh ya. Mungkin kadang dia nggak nyaman ya, tapi itu kan untuk kebaikan dia dan kebaikan sesama juga gitu. Jadi ya segak nyaman apapun kalau memang untuk kebaikan orang tua ya aku bilang sih. Pernah nggak nyakitin hati orang tua dengan komunikasi tadi? Yang seanesnya itu tadi. Katanya mesti seanesnya gitu kan. Anes menikah. Pasti pernah ya.
Pernah sekali orang tuaku itu ajak aku keluar Dulu. kota. Ajak keluar kota gitu. Buat dulu. Jadi, Enggak. Dia keluar kota. nah, Belum jadi, Iya keluar kota terus. jadi diajak keluar kota, sedangkan aku waktu itu lagi fokus mau belajar masuk ke PTN. Oke. Jadi di sana aku masih nolak gitu, nolak dengan keras lah, dan termasuk keras. Tapi orang tua tetap maksa. Oh. Jadi ya nggak tahu ya, lama-lama aku pun ya udah aku turuti apa mau plan, tapi Ya beda. Beda. Tayangan orang Medan gitu. Kok gitu? aku turuti, tapi kalau nggak lulus jangan salahin Yang aku. salahin. Gitu. Itu sih aku, mungkin itu yang paling marah. Dan mereka sakit hati. Ya. Udah dipulihkan belum? Kalau belum kita undang sini sekarang ya. Biar gelut. Ternyata beneran sih ngajak gelut juga gitu kan. Diajak nih. Jadi akhirnya lulus nggak? Kok itu pembahasannya gitu. Semester 2. Iya. Nah ini komunikasi dalam keluarga dengan anak. Karena sering banget nih. Sorry untuk harus ngomongin, dan mungkin yang nonton tayangan ini harus minta maaf duluan. Karena sering banget. Iya. Komunikasi dari anak itu selalu banget tidak diperhitungkan. Gitu ya. Makanya Yang receh gitu. Iya, makanya beberapa yang saya tanya anak muda malas dan nggak mau bangun komunikasi. Mau bangun aja tuh susah untuk bangun komunikasi karena mereka selalu dianggap kecil. Nah budaya kita kan selalu dari kecil selalu di istilahnya kayak didikte gitu kita kan. Lakukan A, iya kita harus dengar. Jadi kita nggak ada sistem duduk terus diskusi gitu. Nah akhirnya setiap komunikasi kita yang kita bangun biasanya orang tua tuh satu arah. Nah akhirnya buat kita tuh jadi ya udah aku tahu pasti ketika aku ngomong A pasti mama akan tetap suruh yang B. Sementara pendapat itu nggak pernah mau didengar. Nah kalian punya pengalaman itu nggak sih? Mikir lagi nggak apa-apa. Saya sudah dikuburkan. Oh, Iya. Bentar lagi dia nanya, pertanyaannya apa tadi? Kalian pernah nggak? Biasanya begitu soalnya. Iya. Pernah kepanjangan. Kelamaan nih. Pertanyaan apa ya? Itu. Pertanyaannya, apa pertanyaannya? Apa tadi ya? Kan orang tua nih sering banget. Oh iya. Oke, udah tahu. Yang nggak diapakan, nggak dilihat. Iya. Tidak diperhitungkan untuk ketika ngobrol. Bahkan kamu dianggap ya kamu masih ada ingusan. Padahal orang tua juga ingusan sih kan Dulu. Oh iya kalau pilek masih pilek kan. Kenapa dibahas ya? Udah ketemu? Oke. Kita lemparkan ke Alan. Gimana Alan? Pernah nggak? Dia yang nanya lagi gitu. Jadi sudah ngomong dia jawab. Ya. Pernah kan ngalamin situasi itu? Ketika kamu menyampaikan satu pesan, kamu udah tahu nih pasti jawabannya enggak dari mama atau dari papa. Karena kamu punya satu pendapat sendiri tentang hidupmu mungkin. Aku bantu mungkin tentang hidup. Ketika kamu ingin memutuskan sesuatu tentang hidup yang mama papa bilang enggak, kamu harus gitu. Kita kan jadinya memenuhi ekspektasi orang tua. Panjang lagi ya. Oke. Kayaknya nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Udah selesai tadi. Maksudnya orang tuaku ya, mungkin aku memang anak tunggal, sering dimanjain. Tapi aku mau apa itu dituruti. Oke, jadi Ya, ini ada anak tunggal ya gitu. Dari Fit. Kalau untuk aku pikir balik nggak ada hal-hal yang kayak signifikan gitu loh. Maksudnya hal-hal yang benar-benar akan mengganti hidup aku kalau misalnya aku pilih yang pilihan lain gitu. Karena so far pilihan aku yang besar-besar gitu itu sepemikiran sih sama mama. Okay. Malahan mungkin kalau mau bahas dalam keluarga, mungkin keluarga besar ya. Mungkin waktu itu sempet aku mau ambil psikologi. Aku kan mau ambil jurusan psikologi nih. Terus mungkin pada saat itu belum terkenal jurusan psikologi, aku nggak tahu. Tapi waktu itu
sempat ada keluarga besar aku bilang, janganlah, kamu akuntansi aja, lebih bisa dapat uang gitu loh. Ataupun aku ngerti sih mau terbaik untuk aku gitu. Karena gimana pun secara realistis kita kan habis kuliahnya kan pasti mau cari uang dong maksudnya. Tapi saya pun jadi ragu gitu loh, karena waktu itu kan udah bimbang ditambah bimbang lagi gitu. Tapi Jadi bimbang lah. di saat itu, nah komunikasi sama orang tua diteguhkan lagi gitu loh. Papa mama malah bilang udah jangan pikirin, kamu jalanin aja. Karena papa mama tahu aku itu orangnya nggak bisa akuntansi gitu loh, kayak aku kok lihat nomor, udah lihat angka-angka, tambah minus, udah pusing sendiri gitu loh. Aku mending lihat anak-anak ataupun orang gila pun aku better daripada lihat angka-angka gitu. Orang gilanya lihatnya ke kita. Enggak. Iya, yang tadi lagi. Dibahas lagi. Jadi ya justru di situ diteguhkan. Ya meskipun waktu itu di keluarga besar tidak dilihat, maksudnya mungkin mikirnya aku nggak mikir panjang gitu ya. Tapi di situ papa mama pun kayak ngomong udah jalan aja. Terus papa juga bilang, aku ingat sampai hari ini sih, papa bilang udah kamu jangan mikirin uangnya. Yang penting kamu kerjain apa yang kamu suka, itu uangnya sendiri datang kok. Maksudnya jangan pikirin terlalu banyak. Dan aku bersyukur sih. Sekarang kuliah psikologi itu pun udah bisa stres sendiri, apalagi kalau misalnya aku ikut kata orang lain. Ya, belajar akuntansi, kayak aku udah gak di sini dari rumah sakit jiwa. Nah ini menarik nih bro. Pernah nggak kalian dapat satu komunikasi? Ini buat orang tua. Pernah nggak dapat satu komunikasi dari orang tua yang kalian jadikan itu fondasi hidup? Pernah nggak? Fondasi hidup. Jadi istilahnya satu komunikasi kalian orang tua itu mungkin hanya lewat, tapi itu jadi prinsip buat kalian pegang selama hidup. Pernah nggak? Paling bekas. Aku ada bekas banyak. Aku ada sih. Ada satu paling aku ingat sih. Maksudnya kan kadang orang tua kan mostly ngajarin kita ya. Misalnya, oh kamu harus gini, kamu harus gini. Terus pernah sekali, kalau nggak salah, nggak tahu tentang apa, aku udah lupa sih. Tapi papa bilang, kamu jangan gitu ya. Aku bilang, papa juga gitu. Gitu loh, maksudnya papa juga ada lakuin hal seperti itu. Terus papa balas aku dengan hal yang gini. Papa bilang, iya, kan kita semua nggak sempurna. Kamu belajar dari papa mama yang baik. Yang nggak baik jangan diikutin. Gitu loh. Aku langsung kayak, ya memang orang tua sebaik apapun, sesempurna apapun, kembali lagi mereka masih manusia. Mereka bukan Tuhan, mereka pasti berdosa. Bukan Tuhan. Jadi dari situ aku belajar balik lagi sih. Maksudnya saya sendiri pun jangan semua ikut-ikut orang tua. Oh, papa mama aku gini, aku juga harus gini, enggak gitu loh. Jadi ya aku sampai sekarang gitu sih. Gitu. Makanya ada tulisan dulu deh. Nanti lupa. Ada tulisan. Mene tegal pasti. Bukan itu. Oke, lanjut. Silakan dong. Kalau aku mungkin nggak ada kata-kata yang spesifik ya. Tapi aku belajarnya dari orang tuaku. Oh, secara langsung. Ya. Aku kan tahu orang tuaku itu dari pagi sampai sore kerja, pulangnya kurang komunikasi gitu. Jadi aku belajar, aku nggak suka keadaan kayak gini. Jadi nanti aku kedepannya nggak boleh kayak gitu. Aku belajar dari kelakuan mereka. Selalu. Nah kalau aku kalimat dari orang tua tuh yang paling itu dari mama ya, dari mama. Karena sama papa saya juga kerja tapi dari mama. Mama tuh selalu bilang kayak gini ke saya. Di rumah itu harus bisa melakukan apa aja ya, maksudnya dari diriku. Karena ketika nanti kamu di luar, orang akan bakal ngecap kamu dari diri orang tua. Jadi kamu nanti ketika di luar supaya nggak dikucilkan orang, dikecilkan orang, kamu bisa ngertiin apa aja. Jadi prinsipnya di komik saya ingat sama mama saya, apa yang kamu lakukan di rumah, pelajaran lihat baik-baik supaya di luar kamu nggak bakalan diusir, nggak bakalan dimasukin orang. Jadi belajar banyak sih di rumah. Memang mama saya tuh ngajarin dari hal yang paling kecil ini. Bahkan yang di luar pikiran saya itu pun diajarin. Contohnya, ini komunikasi mama saya ya. Jadi di rumah itu cuci piring, saya dimarahin cuci piring itu gelas duluan. Piring duluan. Piring duluan nggak boleh. Karena minyak ya? Karena minyak, karena gelas itu harusnya gelas duluan.
Terus cara nyuci gelas plastik pun diajarin. Nyuci gelas plastik harus dilapnya kuat karena minyaknya lengket. Jadi setelah gelas duluan baru piring gitu. Jadi diajarin. Bahkan cara nyapu pun dia diajarin komunikasi sama mama. Jadi benar cara sapunya yang benar kayak gini diajarin semua. Gitu. Sampai melipat baju pun diajarin, semua diajarin. Gitu. Sampai masak juga. Iya, jadi inilah keseharian dari Yang pas nyapu ya. Enggak usah. Terima. Kalau gini, enggak tahu. ya lo Kalau aku apa ya? Banyak sih sebenarnya. Cuma satu yang mungkin unik menurut aku gitu ya. Jadi mama itu pernah bilang gini ke kami anak-anak itu. Kalian itu kalau mau merokok, gitu ya, bilang sama mama, biar mama yang beliin. serius lo. Serius aja. Iya. Aku ngerti sih perspektif. Oke. Bukan dalam arti bahwa Iya. mau ngejek atau mau apa gitu kan. Tapi maksudnya mari jujur gitu. Iya. Kalau misalnya lu mau nyoba it's okay gitu. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi maksudnya ya dikasih tahu dengan segala tidak baiknya apa ini itu. Tapi kalau udah dikasih tahu dan kalian masih tetap mau nyoba ya kasih tahu mama biar mama yang beli. Dan itu satu hal yang bagi aku Jadi nggak mau beli. ya di satu sisi memang nggak mau beli. Jadi nggak mau beli. Jadi nggak mau beli suruh mamanya beli. Betul nggak sih? Mak, rokok Marlboro dulu. Mama Ya, mentol. Mama lagi ke Brasta gimana aja bapak. rokok mah habis. Satu sebat tadi. Itu sih. Tapi jadi semuanya di bawah pengawasan orang tua gitu ya. Oh, Iya. satu lagi yang saya ingat dari mama saya ngomong ini waktunya memang ini agak dramatisir ya, nanti pas ngedit agak dibuat gimana gitu. Ini waktu itu sore hari kami tuh bertiga, saya kan anak kedua, kakak saya baru adik saya, ini bertiga. Di sore hari itu ini benar hujan, terus sore itu mama saya ngomong gini, papa saya lagi gak di rumah, terus mama saya ngomong gini, kakak saya yang pertama bilang gini, mah nanti kalau aku sukses aku pengen mama punya rumah sendiri, karena waktu itu kami rumah kontrak, impact banget. Mama kamu mau beli rumah, terus kakak saya nanya ke saya, kamu mau apa? Aku beliin mama mobil deh. Adik saya bilang, ya apa nanti yang kurang di rumah gitu. Terus mama saya keluarkan satu kalimat dan bagi saya itu komunikasinya saya ingat banget. Dia bilang gini, harta mama itu bukan mobil atau rumah, harta mama itu kalian bertiga. Jadi nanti dibuat sedih ya. Oke, Peter Charles mainkan musiknya. Jadi itu. Jadi harta hilang dong. Ini pikir hilang. Jadi itu hartanya, harta orang tua itu kami. Jadi itu yang saya bilang. Keluarnya. Oke. Terakhir nih. Bacain. Nah, kita udah sampai ke sesi terakhir, yaitu sesi ujian dan tulis kan dan sebutkan. Pertanyaan cuma satu. Nggak. Jadi tadi kita udah ngobrol banyak tentang komunikasi gitu kan, dari pengalaman kalian dan harapan-harapan kalian. Nah, mungkin ada nggak pesan buat yang mendengarkan ya, pesan dari kalian untuk anak yang punya relasi yang mungkin kurang dengan orang tua, atau sebaliknya pesan kalian untuk orang tua supaya mereka juga bisa perhatikan. Mau itu pesan pengalaman kalian, value yang kalian ingat atau kalian sedang pengen miliki, ataupun mungkin Bible verses yang kalian mau keluarkan, silakan, ini waktu. Atau kalian mau langsung ngobrol mah, jadi saya tidak mau lagi tinggal di rumah. silakan kasih pesan-pesan terakhir sebelum nanti kita hukumat. Dari film. Oke, kalau dari aku mungkin untuk dari perspektif anak itu untuk teman-teman yang juga sebagai anak ini ya, mungkin menurut aku coba ngerti latar belakang orang tua dulu ya. Atau mungkin mereka sendiri juga pernah disakiti sehingga mereka kadang-kadang ngomongnya juga menyakiti hati kita gitu. Dan juga ya udah kadang kita gimana ya, gimana pun Tuhan pun yang mengizinkan kita di bawah keluarga ini dan dengan orang tua
ini ya. Jadi aku percaya Tuhan pun pasti ada banyak hal yang kita harus pelajari dari orang tua kita gitu. Bukan hanya karena oke lah ini ke sini kan nggak mungkin. Tuhan itu kan full of purpose gitu loh. Jadi pasti ada purpose-nya. Ya, purpose-nya, tujuannya untuk kita bisa belajar dari orang tua gitu loh. Dan mungkin dari orang tua dengar aja dulu gitu loh. Mungkin kadang-kadang ada yang nggak mengenakan atau nggak setuju, tapi dengar dulu aja. Menurut aku mengerti perspektif anak dan diberi kesempatan untuk mendengar perspektif anak itu jauh lebih berharga daripada orang tua sendiri kasih pendapat. Karena dari sanalah apapun di aspek hidup apapun dia anak itu bisa lebih mengenal jadinya gitu. Terus ada kalau mau ayat Alkitab itu di Kolose 3 ayat 21. Yang ayat 20? Kita udah dapat bocoran. Jadi ayat 21 itu bunyinya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, jadi apa yang seperti saya yang bilang tadi, maksudnya ya udah dengerin dulu, jangan langsung bereaktif gitu loh. Karena itu bisa membuat hati anaknya jadi sakit dan jadi males ngomong sama papa mama gitu. Gitu sih menurut aku. Thank you. Oke, sekarang dari London. Dari aku, ya komunikasi itu penting ya. Orang tua juga penting. Jadi ya terbukalah, sejujur-jujurnya berkomunikasi lah. Mungkin ada beberapa keluarga yang tidak bisa kasih saran yang baik, tidak bisa kasih respon yang baik. Tapi satu hal yang pasti loh, kalau orang tua pasti mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, aku juga ada ayat Alkitab dari Kolose 3 ayat 20. Nanti lo 19 atau 18 ya? Bunyinya ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Waktunya berbuka puasa. Satu poin lagi ya, untuk anak, mungkin perspektif anak ya. Mungkin kadang aku ngerti sih, ada kebanyakan teman aku itu pun memang nggak gitu komunikasi sama orang tua ya. Mungkin boleh coba baby steps ya. Mungkin pertama-tama biasanya pulang rumah. Punya bayi dulu gitu. Enggak. Itu malah horor gitu. Pulang-pulang. Mungkin awal-awal pas pulang biasanya cuekin, nggak panggil orang tua. Oke. Pertama-tama ya udah panggil dulu orang tua, just acknowledge their presence gitu, tahu mereka di sana gitu. Oh Pak, Mam, aku udah pulang ya, udah gitu aja. Nanti udah pelan-pelan nyaman. Oke, next step. Pak, Ma, aku hari ini senang banget loh. Aku hari ini tadi di kuliah, masa dosen aku bilang jawaban aku benar gitu. Misalnya, just little things saja. Nanti lama-kelamaan makin banyak topik gitu loh. Jadi baby steps untuk terbuka sama orang tua, karena you'll surprise yourself sih. Maksudnya kadang-kadang mungkin kita rasa orang tua kita basi apa sih reaksinya entah apa-apa. Mungkin kadang-kadang orang tua reaksinya juga gak nyangka loh papa mama aku responnya gitu. Jadi menurut aku ya pelan-pelan terbuka lah. Ya gitu sih. Dan ini bukan pandangan dari psikolog atau teori-teori gitu, tapi ini sebuah pengalaman juga dari seseorang yang hidup ya. Dan tadi dia nambah satu kan, lo mau nambah minum dulu. Karena tadi benar ya, misalnya kadang-kadang walaupun nanti pas kita pulang, Pak aku pulang, orang tua jawabnya, lah kok pulang? Ya kan? Ya apa, ini coba aja dulu. Iya betul. Ya udah, yang penting kamu lakuin aja tiap hari, lakuin aja. Kecuali yang ngekos. Yang ngekos gimana? Atau telepon ya bukos. Mungkin ngecek mama, aku udah balik rumah ya. Ada sama itu juga. Oke, ini sebagai penutup tadi lengkap ini. Nah jadi menurut ilmu komunikasi yang efektif di dalam keluarga ternyata 3 poin juga, yaitu komunikasi yang terbuka, kemudian komunikasi yang jujur, dan komunikasi yang mendengarkan. Tadi udah disinggung semua. Jadi ini yang saya rangkum jadi 3. Jadi komunikasi yang efektif dalam keluarga pentingnya terbuka, apapun itu, dari hal yang paling kecil coba berani jujur terbuka. Kayak tadi yang kecil tadi. Kemudian dilandasi dengan kejujuran, itu harga mati ya buat kita ya. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang mendengarkan. Jadi jangan cuma terus mau kita yang ngomong, tapi kita juga belajar untuk mendengarin. Dua arah gitu.
Iya betul. Nah komunikasi itu dua arah. Kalau satu arah itu jalan nggak tahu dulu sih. Itu Jalan ya. Tamrin. Sampai dia mau. Jalan Tamrin. Oke. Oke. Kalau dari saya mungkin bacain ayat aja kali ya. Jadi dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27. Ya panjangan gitu ya. 4 ayat 1 sampai ayat 3 gitu. Ayat 4 pasal 4 Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Bentar aku pause dulu. Berarti ada tanggung jawab dari anak untuk mendengarkan, tapi juga ada tanggung jawab ayah atau orang tua untuk memberikan didikan. Which is berarti ada dua arah dan dua pihak gitu ya, bukan cuma satu pihak gitu ya. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku gitu ya. Jadi perlu ada ilmu yang baik dari orang tua dan ada ilmu yang baik yang diterima oleh anak. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Dan di sini ngomong soal memiliki hikmat gitu. Jadi orang tua itu memberikan hikmat kepada anak-anaknya dan anak-anak juga belajar hikmat dari orang tuanya. Terlepas dari lemah dalam arti yang manusia masih bisa salah, masih bisa gagal, tapi at least ada yang diturunkan yang baik dan ada yang diserap oleh anak-anak itu yang baik, jangan cuma yang buruk-buruk saja. Ya, jadi begitu obrolan kita selesai ya. Selesai, ada yang Terima mau kasih. nanti depan. Nggak ada dari nggak ada yang jatuh lagi. Oke, terima Mungkin kasih. yang perlu lewat adalah ini ya. Seperti biasa kita mau kasih tahu kita punya Instagram untuk live ya, nanti boleh di follow. Ada di bawah sini. Tetap taruh di atas sini. Susah tinggalnya. Oke, Dan juga ya ini channel kita perlu kita ini dong. Oh iya. Di like, di subscribe, di komen, Dan share. di share dan nyalakan Klik loncengnya. Lonceng satu di sini, satu di sini. Banyak kita. Sini. Oke, ada kasih editornya. Dan terima kasih buat Ellen, terima kasih buat Pepe juga sudah menghibur, menceritakan, sharingkan tentang sebagai posisi sebagai anak ya. Jadi kita undang orang tuanya gantian. Boleh. Oke ya. Betul. Oke, sampai jumpa lagi di tayangan episode selanjutnya, tetap di Talk Live. No gossip. Dan Ku kira kita akan bersama.